Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nuka Trikurnia Erawati dari kelas 10 MIPA 7 SMA Islam PB Sudirman. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bangsa Eropa di Indonesia. Pertama-tama, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah pada tahun 1453. Jatuhnya Konstantinopel merubah peta politik global pada abad ke-15, sehingga mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari jalan menuju dunia lain. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kedatangan bangsa Eropa. Pertama, para pihak Eropa memiliki jiwa petualang sehingga menyukai penjelajahan antar samudera. Kedua, orang-orang Timur Tengah menguasai jalur pelayaran dan pusat perdagangan. Ketiga, menginginkan rempah-rempah yang berasal dari tempat aslinya agar mendapatkan harga yang murah, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Keempat, mulai berkembangnya teknologi pengetahuan seperti peta dan kompas sehingga memudahkan bangsa Eropa menemukan suatu tempat. Kelima, menyebarkan kembali agama Nasrani ke Indonesia demi melanjutkan perang salib yang pernah terjadi di masa lampau. Keenam, motivasi 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Selanjutnya ada beberapa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Pertama, Portugis. Portugis melakukan ekspedisinya pada tahun 1484 dipimpin oleh Bartolomé Dias yang menyusuri pantai Afrika Barat. Tujuannya sebenarnya ke India, namun gagal. Alfonso Albuquerque berhasil mencapai Malaka pada tahun 1511, kemudian Portugis berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, bangsa Portugis di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao berhasil sampai di Malaka dan menjalin hubungan dagang. Kedua, Spanyol. Pada tahun 1522, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano tiba di Maluku. Spanyol selanjutnya menjalin hubungan dagang dengan Tidore yang menyebabkan persaingan dagang antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku memanas. Akhirnya, pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Pertempuran dan persaingan antara Portugis dan Spanyol berakhir setelah keduanya menyepakati perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Ketiga, Belanda. Kedatangan Belanda dimulai pada tahun 1595 menyusuri ujung selatan Afrika di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Belanda tiba di Indonesia tepatnya di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda pada tahun 1596. Pada tahun 1602, didirikannya VOC atau Perserikatan Perusahaan Dagang Belanda. Belanda berhasil menyingkirkan Portugis dari Malaka dan membujuk penguasa Banten untuk mencabut izin. Yang keempat, Inggris. Ekspedisi yang dilakukan oleh Inggris dipelopori oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish yang berlayar mengikuti jalur yang ditemukan oleh Magalhães pada tahun 1957. Inggris berhasil mengeksplor rempah-rempah dari Ternate dan membawanya ke Inggris melalui Samudra Hindia. Melalui persekutuan dagang EIC atau East Indian Company, Inggris berhasil menjadi salah satu negara penjajah dengan daerah jajahan terluas di Asia. Selanjutnya, ada pun strategi perlawanan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Pertama, sebelum abad ke-20, gagasan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia belum berkembang, sehingga perlawanan rakyat bersifat kedaerahan. Kedua, perlawanan tidak terorganisir dengan baik sehingga tidak jarang mengalami kekalahan. Penjajahan Belanda menerapkan strategi divide et impera, yakni politik untuk memecah belah. Ketiga, perlawanan lebih mementingkan perjuangan fisik atau perang senjata. Keempat, perlawanan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang karismatik dan disegani oleh masyarakat. Karena ketergantungan pada pemimpin, apabila tokoh tersebut berhasil ditaklukkan, maka semangat perlawanan juga berkurang. Kelima, masyarakat berjuang bukan untuk Indonesia merdeka, tetapi bagaimana cara untuk mengusir penjajah dari daerah masing-masing.
Kemudian, strategi perlawanan bangsa Indonesia sesudah abad ke-20. Pertama, perjuangan menggunakan organisasi modern. Perjuangan kemerdekaan tidak lagi bergantung pada senjata, tetapi menggunakan organisasi modern. Perlawanan menggunakan metode perundingan. Beberapa organisasi yang muncul pada masa pergerakan nasional adalah Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Dagang Islam pada tahun 1911, dan Indies Partij pada tahun 1912. Kedua, perjuangan dipimpin oleh golongan cendekiawan. Pemimpin berjuang pada masa pergerakan nasional adalah golongan cendekiawan, tidak lagi oleh golongan bangsawan atau pemimpin daerah. Para cendekiawan melakukan pendekatan politik dan lebih terorganisir. Adapun dampaknya. Pertama, bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide et impera atau politik adu domba. Melalui divide et impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil mempengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Kedua, bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara mempengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Selanjutnya ketiga ada bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Malaka pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut tersebar di Indonesia. Keempat, bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya, uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javers Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Selanjutnya yang kelima, ada bidang pendidikan. Masuknya bangsa Eropa ke Nusantara juga membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan dari Eropa pertama kali masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Kristen Katolik. Kala itu dibangun sekolah yang mengajarkan ajaran agama Katolik untuk para pribumi dari daerah timur Indonesia di sekitar daerah Maluku. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.